Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, kedengaran. Wabarakatuh. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Seperti janji yang sebelum-sebelumnya, kita akan mulai untuk membahas di MATLAB. Saya nggak on-kan video, soalnya nggak tahu entah kenapa nge-hang tadi. Jadi dengarkan suara saya saja, dan share screen-nya sudah tampak Pak di layar? Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, sebelumnya Irma sudah join tidak? Irma nanti saya kasih link ininya. Di MATLAB-nya kemarin saya coba upload juga. Mungkin karena crack atau ada apanya dia gagal. Oke, kita lihat untuk hari ini kita akan bahas tentang satu proses di pengolahan citra digital, yaitu konversi citra. Jadi akan ada 3 jenis citra yang kita bahas hari ini, yaitu RGB, grayscale, dan binary. Kita akan pelajari bagaimana mengkonversi dari satu citra ke citra yang lainnya. Ini terus tunggu. Nah, ini kalau yang saya pakai praktek saat ini, kalian boleh pakai versi manapun yang sesuai dengan laptopnya kalian atau laptopnya kelompoknya kalian. Kalau misalnya yang terbatas tidak bisa mempraktekannya, nanti bisa nanya ke temannya atau nanti bisa lihat hasilnya. Kalaupun misalnya lagi tidak bisa mengunjungi temannya, bisa mungkin nanti cari, tapi untuk laptop lagi sih ImageJ namanya, kalau misalnya nggak bisa install MATLAB, cuman dia nggak ngoding, jadi kalian tinggal klik, cuman lihat hasil pengolahannya. Kalau di MATLAB kita masukkan sintaks, kita ngoding. Nah, ini yang saya pernah lihatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi adanya proses resize itu akan mempengaruhi dari kualitas citra. Cuman di sini saya beberapa menggunakan resize untuk keperluan supaya ini, saya mau contohkan nilai pikselnya biar kelihatannya lebih simpel. Soalnya kalau misalnya kayak gambar yang jeruk yang paling kiri, ini kalau sebesar 1295 kali 1295 itu saya load ke MATLAB, terus untuk saya hasilkan nanti outputnya itu nanti akan besar sekali, jadi nggak kelihatan nanti ukuran pikselnya itu matriksnya. Makanya saya coba resize tadi, saya ubah jadi 2 gambar tadi saya proses, itu yang jeruk jadi 25 kali 25 dan yang huruf P itu jadi 10 kali 10 piksel. Di sini saya tekankan bahwa ukuran yang kita gunakan di sini piksel, maksudnya adalah jumlah piksel dalam gambar tersebut. Jadi bukan panjang sentimeternya. Itu yang perlu kalian bedakan, bahwa yang kita bahas piksel itu, jadi 1 piksel itu bukan 1 sentimeter, bukan. Jadi kita membahas di sini adalah jumlah pikselnya. Jadi misal yang jeruk yang kiri, ketika dibilangnya ukurannya 1295 kali 1295 piksel, berarti jumlahnya itu dalam satu baris itu ada 1295 piksel. Seperti itu. Jadi kolomnya ada 1295 dan barisnya juga seperti itu. Nah, kalau yang 25 kali 25 seperti itu juga. Jadi misal saya punya gambar nih yang paling ujung kanan, itu saya resize jadi 10 kali 10 piksel, berarti jumlah dalam piksel tersebut adalah 100 gitu. Ada 10 baris dan 10 kolom. Ini salah satu tujuannya untuk penyederhanaan untuk simulasi nilai pikselnya. Nah, di sini saya kasih lihat apa keterkaitan antara ukuran citra yang kita bahas tadi, yang kali-kali piksel itu, dengan jumlah piksel ketika diproses seperti ini. Nah, kalau di MATLAB kita mau menginputkan citra, ini sintaksnya. Tunggu saya aktifkan annotate dulu mungkin ya, biar spotlight-nya kelihatan. Oke. Nah, ini adalah sintaks kalau misalnya saya mau manggil sebuah gambar, saya mau menginputkan sebuah gambar untuk diproses di MATLAB. Itu saya pakai sintaks imread. Untuk citra ini adalah nama variabel yang kalian bisa ubah. Terserah kalian.
Kalau yang Emrit ini adalah sintaksnya MATLAB. Kemudian yang p10.jpg ini adalah nama citra, nama file citra yang mau kalian proses di MATLAB. Nanti tulisnya diantarai dengan kutip tunggal seperti ini. Nah, jadi pada saat saya mau mengolah citra ini saya sudah inputkan ke MATLAB, jadi nanti ketika masuk ke MATLAB, itu yang terbacanya adalah seperti yang ketiga kotak ini. Ini adalah nilai pixel dari gambar P yang tadi yang ukuran 10 kali 10 pixel yang sebelah kiri ini. Nah, ini ketika dibaca, jadi ada 100 ini, itu nanti terjemahannya seperti ini. Kenapa ada tiga komponen channel? Karena jenis citranya adalah citra RGB. Jadi, urutannya adalah untuk matriks komponen pertama itu adalah red, yang R, jadi ini semua untuk komponen warna red-nya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk komponen yang green-nya, yang hijaunya, dan yang terakhir adalah komponen untuk blue-nya atau yang birunya. Seperti itu. Jadi, ini kalau misalnya mau dites, saya mau tes nih, ini citranya apakah citra RGB atau bukan, nanti bisa lihat di ukurannya. Misal kalau kalian panggil sintaks, jadi pakai size, ini untuk melihat ukurannya citra tersebut. Ukuran ini nama variabel lagi, jadi size ini yang sintaksnya. Jadi saya mau lihat size-nya citra ini berapa. Nah, tadi saya masukkan yang 10 kali 10 pixel, ini ukurannya baris, kolom. Nah, yang ini adalah jumlah komponennya. Jadi, ketika di sini tertulis 3, berarti citra tersebut adalah citra RGB. Nah, jadi kalau misalnya saya punya citra ukurannya 10 kali 10 pixel dan dia RGB, berarti dia ada berapa pixel, ada 10 kali 10, kemudian dikali 3, karena ada 3 channel, seperti itu. Nah, ini tolong jangan harus konsepnya dipegang baik-baik. Jadi ketika saya bilang, oh citranya RGB, berarti nanti akan ada 3 komponen. Beda cerita lagi kalau misalnya yang saya inputkan ini, citra yang di bawah ini 10 kali 10 pixel, namun dia jenisnya adalah grayscale misalnya, atau abu-abu. Nah, berarti nanti dia cuma punya satu komponen warna, berarti jumlah pixelnya adalah 100. Gitu bedanya. Jadi ketika saya membahas citra RGB, berarti kalian harus paham konsepnya, berarti ada 3 channel di dalam, ada 3 komponen warna. Seperti itu. Nah, terus bisa dilihat lagi bahwa ketiga komponen ini nanti bisa lihat nih angka-angka yang membentuk huruf P-nya itu, ini yang nilai 255 ini pasti putih. Nilai 255 itu kalau di transfer ke warna itu putih. Jadi ini untuk background-nya, ini juga background-nya. Nah, area P-nya itu ini yang sudah mulai bervariasi yang antara 100-an. Nah, ini nilai untuk red-nya, huruf P tersebut. Nih. Nah, kalau ini untuk nilai green-nya, seperti itu juga. Bisa dilihat. Yang blue-nya juga seperti itu. Nah, jadi ketika kita membaca sebuah citra, simpelnya seperti ini. Oh, kalau saya melihat angka yang mendekati 255, berarti dia akan semakin mendekati putih. Tapi ketika dia semakin mendekati 0, berarti dia hitam. Karena rentang nilai untuk warna sebuah citra itu dari 0 sampai 255. Oke, tolong kalau ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami, bisa langsung diaktifkan mikrofonnya, kemudian ditanyakan. Gitu, nah. Oke, itu untuk ukuran citranya. Nah, ini kalau misalnya mau mendapatkan satu komponen saja, karena kan kalau misalnya tadi saya bahas, oh kalau citra RGB itu punya 3 komponen warna. Cuman misal kalian hanya memproses satu komponen saja, kalian berarti panggilnya komponen tertentu saja. Misal mau memanggil komponen red-nya saja, jadi di ujungnya nanti itu tambahi dengan komponen 1. Jadi kalau di MATLAB itu kita menggunakan titik 2, itu artinya bahwa memanggil semua nilai. Nah, kalau di MATLAB urutannya nanti kayak gini sintaksnya. Baris, kemudian kolom, dan yang terakhir adalah komponennya. Jadi ketika untuk yang sintaks yang pertama ini, yang R ini artinya bahwa saya memanggil nilai pixel dari sebuah file yang namanya citra, saya save di citra, itu semua baris, semua nilai pada baris, kemudian semua nilai pada kolomnya, dan di komponen 1. Seperti itu. Itu saya mau mengambil nilai red-nya. Berarti ketika saya mau mengambil nilai green-nya, saya cukup ganti 1 ini dengan 2. Mau mengambil nilai blue-nya, berarti saya tinggal tulis di sini 3, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau memproses satu channel saja,
Misalkan biasa tuh ada beberapa citra, misal kayak citra daun, kita lebih fokus ke nilai citra green-nya misal. Jadi untuk merah dan birunya saya abaikan. Berarti nanti ketika saya proses, saya cukup memanggil satu komponen. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan ketika kalian sudah memilih, oh kelompok kami mau pilih citra ini, nanti diperhatikan karakteristik citranya kalian. Kalau misalnya tadi misal daun, oh kalau daun berarti yang berperan adalah warna hijau, seperti itu. Atau misalnya kulit manusia itu juga biasanya dia lebih cenderung menggunakan channel warna hijau, seperti itu. Karena dari semua warna sebenarnya yang paling panjang gelombangnya itu yang paling mudah ditangkap oleh mata adalah warna hijau. Makanya tuh baju-baju dokter tuh kalau misalnya untuk operasi itu menggunakan warna hijau supaya nanti dia tidak ini matanya terlalu lama lihat darah jadi dinetralkan lagi dengan warna hijau. Nah, kalau kalian ngantuk bisa juga tuh menghilangkan ngantuk dengan melihat yang warna-warna hijau. Karena panjang gelombang hijau itu paling cepat ditangkap oleh mata sehingga bagus untuk fokus. Oke, itu untuk misal saya mau mendapatkan komponen RGB. Nah, kita lihat sekarang untuk konversi jenis citranya. Kita mulai dari yang RGB, red, green, blue, atau color yang berwarna menjadi ke grayscale atau yang skala keabuan. Kita bilangnya gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari ini biasa disebut foto hitam putih. Tapi kalau di dunia citra digital kita bilangnya skala keabuan. Ini rumusnya, kalau tidak salah ini sama dengan rumus yang kemarin di tugasnya Andilham. Kalian bisa pakai yang lain juga, misal di jumlah terus dibagi 3. Ini rumusnya saya masukkan yang ini supaya connect dengan penjelasan saya yang sebelumnya di slide sebelumnya bahwa panjang gelombang yang hijau itu lebih mudah ditangkap oleh mata sehingga komponennya kita mempertahankan warna hijau itu lebih banyak. Coba lihat dibanding yang lain, kita mengambil komponen warna hijau hampir lebih dari setengah, seperti itu 0,58. Nah, ini adalah rumusnya, persamaannya, formulanya. Nah, ketika saya tulisnya di MATLAB, itu jadinya seperti ini. Nanti kita lihat satu-satu penjelasan untuk di MATLAB-nya. Nah, ini penjelasannya. Jadi misal saya mau menyimpan nilai hasil konversi tersebut ke variabel yang saya beri nama gray ini terserah kalian lagi. Nah, untuk yang masuk di sintaks itu adalah ini. Jadi saya mau mengkonversi, ini adalah sintaksnya, mengkonversi untuk tipe double itu yang pecahan, yang koma-koma, ke tipe integer. Jadi prosesnya tuh seperti ini. Kita kan punya citra tersebut, nilainya integer, bisa dilihat kembali, diingat kembali slide yang tadi tuh, jadi angkanya itu semuanya adalah angka-angka yang apa ya bilang, bukan pecahan, angka bulat. Misal 255, 64, tidak ada yang 64,5, tidak ada yang 255,1 seperti itu. Namun, rumus yang tadi kita pakai untuk konversi grayscale ke grayscale itu adalah bilangan pecahan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilainya itu yang akurat, jadi kan kalau misalnya saya mengalihkan nilai pecahan dan pecahan supaya terbaca angka belakang komanya seperti itu, karena ketika saya mengalihkan dengan nilai integer nanti angka belakang komanya itu tidak setipe sehingga biasanya perkaliannya itu langsung pembulatan. Jadi kita menghilangkan informasi dari citra tersebut. Jadi prosesnya adalah citra-citra yang tadi, nilai-nilai piksel dari citra itu di komponen 1-nya, 2-nya, dan 3-nya saya kalikan dengan rumus yang tadi yang sebelumnya persamaannya. Nah, namun citra tersebut pada saat dikalikan dengan pengalinya masing-masing, kita harus ubah dulu ke double, ke pecahan, seperti itu. Supaya nilainya nanti sama-sama pecahan. Kita bisa ngambil sekian angka belakang koma akuratnya seperti itu. Jadi ketika sudah dikalikan seperti ini, kan nilai nanti hasilnya itu pecahan. Sementara ketika akan kita lihat di citra, konversi citra itu nilainya tidak boleh pecahan, tidak boleh yang double. Makanya setelah semuanya dikalikan nanti dengan double, kita ubah kembali lagi menjadi nilai yang bulat, seperti itu. Yang 8 bit kembali, integer 8 bit lagi.
Jadi kita ubah kembali lagi. Makanya ada proses pengubahan ini. Jadi supaya tahu nih prosesnya apakah nanti misal saya dapat pengalinya hasil kalinya nanti 6,5, apakah saya ubah ke 7 atau ubah ke 6 seperti itu. Ini fungsinya yang U8. Jadi kalau komponen-komponen yang ini 0,29, 0,58 dan seterusnya itu diambil dari persamaan yang tadi untuk mengubah RGB ke grayscale. Oke, untuk titik-titik ini biasanya dipakai di MATLAB untuk menunjukkan bahwa baris 1, 2, dan 3 itu masih berkelanjutan, seperti itu. Karena kan kalau misal ini ditulis ke kanan semua kan kepanjangan, biasanya kita kalau nulis coding itu kan lebih enak melihatnya itu turun ke bawah. Jadi kalau misalnya mau ngenter, dia masih dalam satu kalimat coding sebenarnya ditambahi titik-titik 3 kali. Tapi kalau misalnya tidak mau pakai ini, boleh juga jadi ditulis ke kanan saja semua. Panjangkan ke kanan. Yang penting nanti diakhiri dengan titik koma lalu enter. Terus tanda titik 2 sudah tadi, atau berarti kita ngambil semua baris dan nilai. Seperti itu. Di sini kalau misalnya kalian pakai rumus yang dijumlahkan terus dibagi 3, bisa nanti pengalinya itu dikasih 0,33 semua. Nanti bisa dilihat bedanya hasilnya keabuan yang pakai rumus ini dengan rumus yang dibagi 3 itu seperti apa. Tapi kalau di sini saya belum coba yang bagi 3, baru yang ini dan fungsi MATLAB. Nah, ini contohnya. Contoh hasil dari sintaks yang tadi. Jadi misal saya menginputkan sebuah citra yang sebelah kiri ini, nama filenya pcolor.jpg. Nah, terus saya ubah dengan sintaks yang tadi, persamaan yang tadi. Ini saya simpan di variabel yang namanya gray, seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat ketika kalian menggunakan MATLAB, nanti bisa kelihatan tuh di sebelah kiri. Di sebelah kalau saya di mute dulu mikrofonnya kalau misalnya nggak mau nanya. Apa nih, Risman? Yuk. Oke, jadi bisa dilihat di sini perbedaannya ketika saya masih menggunakan yang citra RGB dengan nama variabel citra, ini bisa dilihat ada komponennya kali 3 toh. Nah, jumlah pikselnya nanti dikali 3 semua karena ada 3 komponen, 3 channel. Namun ketika saya sudah ubah menggunakan persamaan tadi yang ke grayscale, bisa dilihat di variabel gray-nya itu ini sudah tidak dikali 3 lagi. Jadi nilai komponennya cukup 1. Seperti itu. Nah, proses grayscale ini umumnya digunakan pada seluruh hampir semua proses pengolahan citra digital untuk penyederhanaan proses. Bayangkan kalau misal saya memproses, misal yang 10 saja tadi, 10 kali 10, saya kali 3, jadi kan nanti 300 dibanding dengan yang 100. Pasti lebih cepat prosesnya yang 100, seperti itu. Jadi umumnya kita pasti melakukan pre-processing adalah tahap dari RGB ke grayscale. Tujuannya itu satu, untuk penyederhanaan proses selanjutnya. Kemudian yang kedua juga untuk efisiensi waktu supaya lebih cepat, karena kan sebenarnya kita tidak butuh detail warna. Beda halnya kalau misal yang kalian mau lakukan adalah berhubungan dengan warna. Jadi kalian mempertahankan warna, nah itu berarti tidak perlu pakai proses grayscale. Tetapi kalau misal warnanya bisa diabaikan, silakan kalian konversi dulu dari RGB ke grayscale. Selain waktu, kemudian mempermudah proses, kemudian hemat storage-nya kalian untuk penyimpanan datanya. Karena semakin besar data yang kalian gunakan, kemudian di RGB, berarti semakin besar storage yang kalian butuhkan. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat di sintaksnya selain emread yang tadi untuk input citranya ke MATLAB. Kalau misal saya mau nampilkan ke figur seperti ini, kita pakai sintaks imshow. Jadi saya manggil figurnya dulu, lalu saya imshowkan. Oh, hasilnya tuh seperti ini. Itu kalau misal pakai MATLAB. Tapi ketika kalian pakai ImageJ, misal nanti tidak bisa
kalian install MATLAB, pakai ImageJ saja yang berbasis Java. Kalau itu nggak perlu tulis sintaks seperti ini. Kalian cukup klik input image tersebut, terus tinggal diproses. Nanti hasilnya ada. Cuman tidak ditahu proses belakang layarnya itu seperti apa. Terus yang selanjutnya, nah ini lagi saya kasih contoh hasil yang tadi, mengambil satu komponen saja, satu komponen warna. Misalnya ini citra aslinya, saya pakai yang gambar lain lagi, soalnya tadi saya coba gambar yang P itu hasilnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Saya ambil gambar yang lain biar hasilnya lebih kelihatan. Jadi ini originalnya, saya inputkan citra ini, kemudian saya tampilkan per satu komponen warna. Ini untuk komponen warna yang red, kemudian ini yang green, dan ini adalah yang blue. Nah, sebenarnya mengambil satu komponen warna seperti ini, itu bisa dianggap sebagai konversi dari RGB ke grayscale. Kenapa? Karena nanti hasilnya hanya punya satu channel warna, hanya punya satu channel keabuan. Seperti itu. Namun umumnya nih kalau bisa kalian lihat untuk perbandingannya, yang red, green, dan blue kita akan lebih condong untuk memilih yang green. Bisa kelihatan di hasilnya lebih abu dibanding yang red dan yang blue. Ini juga menjadi salah satu alasan biasanya kalau misal mau konversi dari RGB ke grayscale, kita mengambil channel yang hijau. Itu bisa dilihat seperti ini. Oke, ini untuk komponen. Nah, ini kalau misalnya tadi sudah dari RGB ke grayscale, sekarang mau tahap yang kedua, yaitu dari grayscale-nya saya mau ubah ke binar. Saya tipu ya di situ, binar yang betul ada R-nya. Binar yaitu citra yang hanya punya dua komponen, bukan dua komponen, dua nilai warna, 0 atau 1. Jadi betul-betul hitam putih. Ini adalah yang real hitam putih. Jadi kalau yang di sehari-hari kita bilangnya foto hitam putih, sebenarnya kalau di pengolahan citra itu bukan foto hitam putih, tapi yang keabuan. Kalau yang foto hitam putih yang sebenarnya itu yang ini, yang binar. Nah, untuk konversi ke binar, kita punya satu istilah lagi, namanya tuh threshold. Threshold ini kalau di Indonesia kan itu artinya adalah nilai ambang, nilai batas. Nilai threshold ini kita gunakan untuk menentukan apakah piksel atau intensitas di suatu titik pada citra itu dikonversi jadi 0 atau jadi 1. Jadi hanya ada dua pilihan, kalau bukan hitam, putih, seperti itu. Nah, dari pengertian tersebut, ini bisa dilihat kalau misal saya mau tulis jadi persamaannya seperti ini. Jadi ketika saya mau mengkonversi, saya mau tahu nilai binar dari suatu intensitas piksel, itu nilainya 0 jika intensitasnya itu lebih besar sama dengan threshold. Tetapi bisa juga dia jadi lebih kecil. Kalau misalnya dia lebih kecil, saya ubah jadi 1. Ini nilainya tidak mutlak, bisa jadi saya ubah ketika dia lebih kecil jadi 0, ketika dia lebih besar jadi 1. Jadi tergantung dari kebutuhannya kalian nanti. Apakah objeknya mau dihitamkan atau objeknya mau diputihkan. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini contohnya nih untuk sintaks MATLAB-nya. Di sini kasusnya untuk persamaan yang tadi objeknya itu diputihkan. Jadi ketika nilai threshold-nya itu lebih besar atau sama dengan, kita jadikan dia putih seperti itu. Ini bisa dilihat untuk sintaksnya sendiri. Kalau misal di Java, kalau saya tidak salah ingat, komennya pakai ini kan slash. Nah, kalau misalnya di MATLAB, kita komentarnya itu menggunakan persen. Jadi kalau yang pakai persen-persen itu komentar. Ini tadi sudah tahu, saya inputkan citra filenya, orange JPEG. Saya save ke variabel yang namanya adalah citra. Kemudian nanti tadi kan prosesnya itu saya harus melewati grayscale dulu baru binar. Seperti itu. Jadi ada proses yang harus kita lewati yaitu grayscale dulu. Jadi umumnya kalau misalnya kalian lakukan coding, tapi kalau sintaks MATLAB udah bisa. Kalau nggak pakai yang ini, pakai fungsi MATLAB bisa, dari RGB langsung ke binar bisa.
Tetapi kalau kita ikuti prosesnya, sebenarnya tahapannya itu ketika kita punya citra yang RGB, kita harus ubah ke grayscale dulu, baru prosesnya ke binar. Jadi tidak boleh langsung dari RGB ke binar. Kenapa? Nah, di sini kita lihat prosesnya tadi bahwa ketika saya punya citra RGB, di situ kan ada 3 channel. Bisa dilihat kembali di sini di rumusnya. Nah, sementara di sini nanti akan melakukan proses ke masing-masing pixel. Jadi satu pixel diubah 0 atau diubah jadi 1. Jadi ketika misal kita punya 3 channel, berarti ketiganya nanti akan diproses. Nah, ini yang sulit. Jadi ketika misal saya mau ubah jadi binar, saya harus pastikan dulu bahwa channel dalam citra saya itu hanya ada satu channel, seperti itu. Karena kita mau prosesnya syaratnya seperti ini. Bisa dibayangkan nanti, misal saya punya satu kotak pixel, tapi nilainya itu ada 3, 0, 0, 1, seperti itu. Nah, itu nanti akhirnya dilakukan lagi proses simulasi 0, 0, 1 itu diubah jadi 0 apa diubah jadi 1. Itu maksudnya. Jadi makanya harus melewati grayscale dulu, biar satu channel. Kalau sudah satu channel, satu nilai, baru saya bisa ubah ke binar. Jadi yang ini sampai sini nih tadi untuk ke grayscale-nya. Nah, untuk binarnya itu masuknya ke sini, ke bawah. Oke, jadi tadi kita masih pakai ukuran yang sintaks yang untuk ukuran untuk size. Untuk sintaks ini adalah saya mau membuat sebuah matriks. Jadi matriksnya itu adalah mengambil berapa besar ukuran dari citra, baris kali kolomnya seperti itu. Saya kasih variabel misal tinggi dan lebarnya. Kemudian saya tentukan lagi berapakah nilai ambangnya. Nah, ini yang sangat menentukan nanti. Jadi ini bisa kalian ubah-ubah tergantung dari objek yang kalian pakai. Jadi tidak mesti 200. Tergantung nanti yang kalian mau segmentasi seperti apa. Misal tadi ini adalah gambar jeruk. Saya mau pisahkan dengan background-nya. Saya anggap misalnya objeknya yang putih. Nah, tadi bisa kalian lihat toh, kalau misalnya gambar sebelumnya, ini background-nya ini kan putih. Berarti dia nilainya mendekati 255, seperti itu. Nah, jadi saya mau buka semua yang berwarna 255 itu. Saya ngambil ininya, ngambil tengahnya. Saya misalnya ngambilnya 200. Jadi ketika yang mendapat nanti nilai 200, nilai threshold-nya 200, dia lebih besar sama dengan 200, saya ubah jadi 0 atau hitam. Ketika dia lebih kecil, saya ubah dia jadi putih atau 1, seperti itu. Nah, tadi sudah dibuat matriksnya, kemudian ditentukan nilai threshold-nya, terus saya buat lagi satu variabel untuk menyimpan hasilnya, hasil ubahnya yang 01-nya tadi, dari citra yang sudah diubah jadi grayscale. Misal saya kasih nama binar, ukurannya saya ngambil sama persis dengan nilai citra, saya ngambil tinggi dan lebarnya. Zeros ini artinya saya membuat satu matriks yang nilainya 0 semua dulu, jadi dianggap 0 semua, seperti itu. Nah, nanti kita mau ngisi nih nilainya si binar ini. Binar ini kan matriks yang ukurannya sama dengan citra. Anggaplah citranya itu ukurannya misal 10 kali 10. Nah, kita akan ngisi pakai perulangan. Kita pakai fungsi for. Jadi nanti dia akan mulai dari baris yang ke-1 sampai baris yang ke-10. Kemudian saya ulangi dari baris 1 tersebut, saya jajalnya dari kolom yang pertama sampai kolom yang ke-10 juga, seperti itu. Untuk perulangan for ini saya anggapnya kalian sudah paham karena sudah sering diulang-ulang nih kalau fungsi perulangan di struktur data, di algoritma pemrograman dan sebagainya. Nah, jadi setelah saya lakukan fungsi perulangan, baru saya masukkan rumus threshold-nya seperti itu. Jadi jika misalnya nilai pixelnya di citra, di variabel citra itu lebih besar sama dengan 200, maka saya isi di variabel binarnya itu sama dengan 0 di posisi yang sama. Lihat nih baris kolomnya. Gitu toh. Jadi cara isinya seperti itu. Ini adalah operasi titik. Kalau kalian masih ingat di slide materi sebelumnya ada 2 operasi, ada operasi titik dan ada operasi ketetanggaan. Nah, ini dimaksud dengan operasi titik. Jadi saya menelusuri tiap-tiap titik di pixel seperti itu. Jadi, kalau ketemu dan lebih besar sama dengan 200, misal ini di pixel pertama yaitu 0,0,
Misal nilainya dia adalah 255. Oh, berarti nanti diubah jadi 0. Makanya di sini jadi hitam. Nah, tetapi kalau misalnya selain itu lebih besar sama dengan, jadi tidak lebih besar sama dengan, berarti dia kan lebih kecil. Seperti itu. Nah, kita ubahnya jadi putih, yaitu 1. Seperti ini. Nah, nanti setelah prosesnya selesai, nanti bisa panggil lagi ImShow untuk MATLAB. Jadi ini fungsi untuk menampilkan hasil yang kalian olah ke figur, ke layar window figur seperti itu. Nah, jadi ini adalah citra biner yang dihasilkan, dan ini betul-betul hitam dan putih, nilainya hanya ada 2 itu. Jadi ketika kalian misalnya nanti buka di Photoshop ataupun aplikasi citra yang lain yang bisa menangkap nilai piksel, itu nanti nilainya akan jadi 0 atau 1. Seperti itu. Kalau di MATLAB ada beberapa versi MATLAB yang walaupun misalnya kita sudah ubah jadi 01, dia biasanya membacanya itu kalau yang hitam 0 dan yang 1 itu dianggapnya 255, di 2 nilai. Nanti kalau misal kalian dapat MATLAB versi tersebut, itu tidak salah juga. Jadi dia hanya menganggap nilainya itu 2, 0 dan 255. 255 itu adalah yang dianggap 1. Seperti itu. Oke, terus ini tadi bisa dilihat kalau misal yang baris atas, nah ini ketika tadi saya tes misal threshold-nya 210, misal saya kan mau mengambil objek jeruknya tadi betul-betul bersih, ini bisa diubah. Oh, saya ubah lagi misal jadi 230 dan hasilnya lebih bersih. Jadi nanti nilai threshold-nya itu bisa kalian ubah-ubah tergantung dari karakteristik citra yang kalian gunakan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti butuhnya lebih besar, maka nanti kalian ubah saja nilai pikselnya. Kalau misalnya yang mau diobjekkan itu pikselnya mendekati hitam, mendekati 0, berarti nanti threshold-nya jangan 200-an, tetapi mendekati 0. Misal 50-an atau 20-an, seperti itu. Itu untuk threshold-nya. Nah, ini saya kasih lihat lagi bedanya. Kalau misal saya tukar nih, ini 01-nya saya tukar, jadi objeknya nanti yang gini. Nah, jadi umumnya sebenarnya kalau mau menangkap objek itu warna putih seperti yang ini. Tetapi tergantung lagi kalau misalnya kalian mau prosesnya nanti, misal setelah konversi citra ini ada lagi proses selanjutnya, segmentasi dan lain-lain, kalian bisa ubahnya pakai rumus yang ini. Jadi kalau misal objeknya itu mau di crop dan sebagainya, dia butuh warna yang gelap, kalian bisa ubah. Jadi tinggal ditukar saja. Kalau nilai pixel itu lebih besar sama dengan threshold, kita anggap 1, anggap hitam. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil, berarti kita anggap putih, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk simpelnya kalau di MATLAB. Jadi tadi yang berbaris-baris sintaks itu, kalau misalnya di MATLAB dia sudah kasih fungsi yang sederhana sebenarnya. Misal untuk dari konversi RGB ke grayscale, kalian cukup pakai sintaks ini, RGB to gray. Atau saya mau konversi lagi sebuah citra, tidak peduli dia RGB ataupun dia gray, kalian langsung panggil saja IM to BW untuk mengkonversinya ke biner. Jadi cukup 2 sintaks itu. Nah, tapi hasilnya seperti ini. Namanya juga istilahnya kan yang gratisan itu biasanya tidak selamanya bagus toh. Nah, ini bisa dilihat. Jadi untuk yang RGB to gray-nya itu masih lumayan, hasil karbonnya bagus, tetapi bisa dilihat untuk yang binernya nih. Ini sangat-sangat menghilangkan objek, padahal kita butuh objek jeruknya itu. Nah, dia pakai IM to BW gray. Bisa diatur lagi sebenarnya nanti setelah gray ini kalian bisa tambahkan nilai variabel. Ini kalau tidak ditambahkan dia pakai default 0,5, makanya hasilnya seperti ini. Jadi dia pakai sistem threshold penskalaan. Nah, kalau misalnya sintaks yang gampang seperti ini biasanya tidak kelihatan untuk proses-proses sesuai konsep atau teori yang kita pelajari. Karena kalau misalnya tadi, kita belajar kalau dari RGB ke grayscale, kita harus menyatukan 3 komponen warna, misal, jadi 1. Nah, tapi kalau misal panggil sintaks seperti ini, proses tersebut tidak kelihatan. Nah, ini yang saya maksud.
Makanya saya kasih tunjukannya di akhir. Jadi kalau misal kalian betul-betul mau lihat prosesnya pengolahannya citra tersebut, harus pakai proses-proses yang sebelumnya tadi. Jadi jangan langsung panggil kayak gini. Supaya kita bisa lihat per tahap proses apa yang terjadi di dalam. Oke, jadi ini simpulannya. Saya kasih 2 itu dulu, semoga itu bisa dipraktekkan dulu. Saya mau lihat kalau misalnya bisa, nanti kita mulai tingkatkan lagi jumlah prosesnya. Jadi ini kesimpulannya bahwa kalau RGB kita punya 3 komponen warna dan masing-masing komponen tersebut nilainya adalah 0 sampai 255. Nah, untuk grayscale kita juga punya nilai 0 sampai 255, tetapi hanya ada 1 komponen warna saja. Nah, sementara kalau untuk binar, dia juga 1 komponen warna seperti grayscale, tetapi nilainya hanya ada 2, yaitu 0 dan 1, tidak lebih. Seperti itu. Ini sumbernya kalau ada yang mau baca atau boleh yang lainnya, tapi kalau untuk yang hari ini saya ngambilnya dari buku tersebut. Untuk teorinya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada yang bertanya berarti saya anggapnya sudah paham. Jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya pekan depan. Oke, silahkan kalau tidak ada, saya langsung show-kan tugasnya kalian. Ada yang sudah install MATLAB kah? Yang punya laptop kemarin siapa? Silahkan di unmute mikrofonnya biar bicara, biar saya dengar juga tanggapannya kalian. Absen satu-satu. Siapa yang mau? Saya, Bu. Armin, oke, silakan. Bu, karena jelas sekali jaringan, suka gagal diinstal. Tapi sudah di-download apa belum? Belum, maksudnya itu downloadnya itu suka gagal karena jelek jaringan. Oh gitu. Jadi belum terdownload sampai sekarang? Belum, Bu. Karena kecuali bagus jaringan mungkin. Karena saya di kampung. Coba bangun subuh. Biasanya subuh tuh jaringannya bagus. Bangun jam 3. Oh iya. Soalnya nggak bisa dites kalau misalnya ini. Atau ini cari alternatif dulu, install ImageJ. Cuman kalau itu nggak ngoding, jadi cuman lihat saja perubahan citranya. Jadi kalau misalnya grayscale, ubahnya seperti ini, threshold seperti ini. Itu lebih ringan. Jadi nanti cari itu ImageJ berbasis Java. Oh iya. Oke. Ada lagi selain Armin? Saya, Bu, sudah diinstal. Elmi sudah install. MATLAB berapa yang dipakai? Sama-sama Ilham. Kurang. Belum kurang berapa. Nanti cari di about-nya. Jadi about MATLAB. Kita ada versinya. Iya, Bu. Oke. Berarti Elmi nanti sudah bisa coba toh? Nanti sudah coba di ini dulu, di input dulu, di emread dulu. Paling simpel tuh emread terus show itu dulu. Jadi habis diinputkan ke MATLAB, coba lagi di-show-kan seperti apa. Nanti baru masuk prosesnya. Tadi nanti Elmi kalau misalnya bisa teman-temannya tuh datang, jadi misalnya nanti kalian kerja kelompok silahkan, tetapi kalau misalnya tidak, nanti Elmi buat ini saja direkam atau gimana, nanti teman-teman lihat hasilnya toh. Terus iya, Bu, insya Allah. Oke. Siapa lagi? Baru 2 nih yang laporan. Siapa lagi? Karena kita nggak bisa ini sebenarnya, nggak bisa menghayal hasilnya itu seperti apa, harus dicoba. Ini ada Irma nih. Irma aktifkan mikrofonnya, sudah? Sudah, Bu. Kemarin tuh yang gagal install MATLAB-nya di mana? Nih kebetulan ada Ilham nih. Nanti Ilham yang kasih tahu. Gagalnya di pas bagian pas itu, Bu, kita mau apa namanya? Kan kita suruh ikuti itu langkah-langkahnya.
pasti air kayak suka kembali begitu Bu. Nggak mau Berapa? nggak mau, maksudnya tidak bisa